Vicky Firlana, korban pembunuhan yang mayatnya ditemukan di tempat pemakaman umum Kober, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dihadang dan dihabisi setelah pulang berkunjung dari rumah kekasihnya. Vicky terkapar setelah 2 tusukan gunting menyasar bagian dadanya. Pelaku utama, seorang lesbi, cemburu terhadap korban FF karena korban menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan saksi HN. Si pelaku ini ya dikasih hukuman mati lah. Kalau bisa saya ikut nembak juga. Pemuda bernama Vicky Firlana, warga Jalan Hang Lekir 2, RT 10, RW 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ditemukan tewas terbunuh. Rupanya, korban dihabisi oleh 2 orang pembunuh bayaran yang diotaki oleh seorang wanita yang memiliki orientasi seks menyimpang. Peristiwa ini bermula pada Kamis 10 Februari 2022 dini hari. Saat itu, Vicky berkunjung ke rumah kekasihnya Hilda yang berlokasi di area pemakaman Kober, Jalan Ulu Jamir Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kamis pagi, Vicky pun berpamitan pulang dengan mengendarai sepeda motor. Ternyata di ujung jalan keluar pemakaman sudah ada Lely Mawali, Dani Ramadan, dan MYL. Vicky pun langsung disergap oleh Dani dan ditusuk dengan menggunakan gunting oleh MYL. Vicky terkapar. Sepeda motor dan uang tunai 2 juta rupiah miliknya kemudian dibawa lari pelaku. Otak dari pembunuhan tersebut, pelaku tersebut adalah saudari LM yang sudah kita amankan juga. Kemudian keterangan-keterangan dari saksi, kemudian dari pihak pelaku, dan keterangan sudah kita ambil bahwa motif sementara yang disampaikan adalah akibat ada rasa cemburu karena dia pasangan daripada pelaku LM sebagai seorang perempuan dengan pacarnya korban juga perempuan, ada sedikit cemburu, dan juga ada masalah terkait utang piutang yang menjadi motif dan keterangan yang diberikan pihak pelaku. Otak pelaku ini menjanjikan 2 juta tadinya dan sudah memberikan masing-masing 500.000 kepada kedua pelaku eksekutor lain. Lely Mawali, sang otak pelaku, cemburu karena korban telah menjalin asmara dengan Hilda, kekasih Lely yang juga penyuka sesama jenis. Lely Mawali, Dani Ramadan, dan MYL kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Mereka terbukti telah berencana menghabisi nyawa Vicky Firlana. Barang bukti yang kami sita diantaranya saat itu motor yang digunakan pada 2 eksekutor itu, kemudian mobil yang dipakai oleh otak daripada pembunuhan tersebut. Ketiganya ini sudah bisa dipastikan akan mendapat ganjaran hukuman yang cukup berat. Pasal yang kita kenakan yaitu 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nanti rangkaian itu juga kita akan menggunakan pasal 340 karena ini bagian dari perencanaan untuk melakukan pembunuhan. Rupanya antara Vicky Firlana, Lely Mawali, dan Hilda saling kenal. Mereka kerap bermain bersama dengan beberapa teman lainnya. Bahkan Vicky mengenal kekasihnya Hilda dari Lely. Ternyata siapa sangka perkenalannya dengan Hilda membawa petaka bagi Vicky yang sehari-hari bekerja sebagai asisten koki di sebuah restoran di Bilangan, Jakarta. Untuk mengetahui lebih dalam soal hubungan antara ketiganya, kami pun menyambangi tempat tinggal Vicky Firlana. Kami pun bertemu dengan Imam Saputra,
sepupu korban. Imam kemudian menceritakan bagaimana awal mula keluarga menerima kabar yang cukup menyesakkan dada. Saya dapat info itu sekitar jam 4 ya subuh lah, setengah 5. Itu dapat info dari temennya si almarhum. Karena ada kejadian Vicky meninggal di TKP Kober itu. Dari pertama datang saya lihat hanya bisa dari jauh ya. Dari jauh karena kan ada polisi yang jaga, nggak boleh masuk, walaupun bapaknya juga nggak boleh masuk. Saya lihat dari jauh ada banyak darah di perut ya. Udah itu aja sih, saya nggak lihat, nggak kuat juga lihatnya. Imam sendiri tak menyangka kalau otak pelaku pembunuhan adik sepupunya itu adalah Leli. Yang pasti pertama kaget ya, mereka kan saling kenal gitu, kok bisa tega gitu di adik sepupu saya dihabisin seperti itu. Terus ya kalau nggak ada motif asmara, apalagi nih, pasti yang gitu dia, karena dia tahu mereka ini suka sama jenis. Mungkin marahnya di situ mungkin. Lalu siapa sebenarnya Leli dan mengapa wanita beranak satu ini bisa menjadi seorang penyuka sesama jenis? Imam sempat mengisahkannya kepada kami. Orang-orang ini memiliki posesifnya lebih tinggi. Begitu mereka mendapatkan pasangan, maka pasangan itu akan mereka ikat sekuat-kuatnya karena toh memang mencarinya saja sudah susah.